Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibin Ngaisa Dulzanah, MPM 181106030. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran inquiry. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan asal kata. Jadi, kata inquiry berasal dari bahasa Inggris yang artinya mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, dan melakukan pemeriksaan. Kemudian, pengertian inquiry based learning atau IBL adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Jadi dapat disimpulkan bahwa inquiry merupakan proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, dalam pembelajaran inquiry ini, siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Adapun karakteristik model pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Kemudian yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Kemudian yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Kemudian yang keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Adapun ciri-ciri model pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, model inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, model inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kemudian yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penggunaan model pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dalam pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Adapun jenis-jenis model pembelajaran inquiry yaitu ada 3. Yang pertama yaitu inquiry terbimbing, yang kedua inquiry bebas, yang ketiga inquiry bebas yang dimodifikasi. Baiklah, yang pertama yaitu inquiry terbimbing. Pendekatan inquiry terbimbing yaitu pendekatan inquiry di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Pada pendekatan ini, siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi kelompok maupun secara individual agar mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu kesimpulan secara mandiri.
Kemudian yang kedua yaitu inquiry bebas. Pada umumnya, pendekatan ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Karena dalam pendekatan inquiry bebas ini menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan. Dalam hal ini, siswa diberikan kebebasan menentukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara individu, merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Selama proses ini, bimbingan dari guru sangat sedikit diberikan atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu inquiry bebas yang dimodifikasi. Pendekatan ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari dua pendekatan inquiry sebelumnya, yaitu pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan inquiry bebas. Dalam pendekatan inquiry jenis ini, guru membatasi memberikan bimbingan agar siswa berupaya terlebih dahulu secara mandiri dengan harapan agar siswa dapat menemukan sendiri penyelesaiannya. Adapun prinsip-prinsip model pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual. Berarti bahwa model pembelajaran inquiry tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi berorientasi juga pada proses belajar. Kemudian yang kedua yaitu prinsip interaksi. Berarti bahwa setiap proses pembelajaran merupakan proses interaksi. Pada model ini, guru tidak berperan sebagai sumber belajar, tetapi guru berperan sebagai fasilitator dan pengatur dalam kegiatan pembelajaran, agar peserta didik dapat berinteraksi baik dengan guru dan peserta didik lainnya. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Berarti bahwa seorang guru memiliki peran untuk bertanya kepada peserta didiknya. Bertanya dapat membimbing dan mendorong kemampuan menjawab peserta didik yang bermanfaat sebagai proses berpikir. Kemudian yang keempat yaitu prinsip belajar untuk berpikir. Berarti bahwa belajar merupakan proses berpikir atau dapat dikatakan proses untuk mengembangkan seluruh kemampuan otak. Kemudian yang kelima yaitu prinsip keterbukaan. Berarti bahwa belajar adalah suatu proses mencoba berbagai hal-hal baru. Hal ini menandakan guru harus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi, mencari dan menemukan hal-hal baru yang ingin diketahui. Adapun prosedur pembelajaran inquiry yaitu yang pertama orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengajukan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu orientasi. Jadi pada tahap ini, guru membina siswa agar tercipta suasana belajar yang responsif. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu menjelaskan topik, tujuan dan target yang diharapkan, menjelaskan pokok kegiatan yang akan dilakukan, dan memberi motivasi belajar kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan masalah. Pada tahap ini, guru membimbing siswa kepada persoalan yang mengandung teka-teki. Adapun hal yang diperhatikan yaitu persoalan yang disajikan memiliki jawaban yang pasti. Guru harus memastikan bahwa siswa telah memahami konsep atau persoalan yang disajikan. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Pada tahap ini, siswa diminta untuk membuat hipotesis terkait persoalan yang dikaji. Kemudian yang keempat yaitu mengumpulkan data. Pada tahap ini, siswa melakukan penyaringan informasi terkait dengan persoalan yang dikaji serta untuk bisa menguji hipotesis yang telah diajukan.
Kemudian yang kelima yaitu menguji hipotesis. Pada tahap ini, hipotesis yang telah diajukan akan diuji berdasarkan data yang telah dikumpulkan, apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap ini, terjadi proses pendeskripsian tentang hasil temuan yang didapat dari pengujian hipotesis. Adapun sasaran pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, kegiatan terarah secara sistematis dan logis kepada tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan percaya diri siswa terkait dengan hasil dalam proses pembelajaran inquiry. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry, yaitu kelebihannya, yang pertama, membentuk dan mengembangkan konsep diri pada siswa. Yang kedua, menghindarkan siswa dari cara-cara belajar dengan menghafal. Yang ketiga, memberikan waktu pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan ingatan dan pemahaman siswa terhadap materi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Yang keenam, membantu guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketujuh, memungkinkan kelas menjadi lebih hidup dan dinamis. Adapun kekurangan model pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, memungkinkan terdapat kesulitan dalam manajemen alokasi waktu pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan terjadi kekeliruan terhadap informasi yang dikumpulkan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, ada hambatan pada siswa yang terbiasa menerima informasi hanya dari guru semata. Kemudian yang keempat, sulit diterapkan di lingkungan belajar yang siswanya berjumlah terlalu banyak.